Guys, please stop. Jangan dulu skip video ni. Guys, adakah kalian semua sudah mendengar satu berita di mana dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi selaku Ketua ASEAN pada tahun 2023, di mana dikatakan Presiden Indonesia iaitu Ketua ASEAN marah besar guys, di mana Presiden Jokowi menolak pembangunan 40 pangkalan tentera Amerika di ASEAN. Tidak percaya? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Pada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi, dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi marah besar guys. Indonesia menolak pembangunan 40 pangkalan ketenteraan Amerika Syarikat di mana dibangunkan di kawasan ASEAN ini. Adakah ini benar guys? Seperti biasa, kita semak video ni. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun, jom semak video ni. S bawa pasukan perang besar ke ASEAN. Hanya RI yang berani bereaksi. Tolak pembangunan 40 pangkalan militer Amerika. Terus statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Memberikan bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Sahabat Bagi-Bagi, di antara negara ASEAN hanya negara kita yang berani menolak 40 pangkalan militer Amerika di kawasan ASEAN. Negara lain loyo tidak berani melawan Amerika. Negara yang mau hancur ini mau bangun 40 pangkalan militer di ASEAN, namun Indonesia langsung bereaksi menolaknya. ASEAN jangan sampai menjadi lahan perang antara China dan Amerika. Amerika tak mau mengorbankan rakyatnya sendiri, dan justru mengorbankan rakyat ASEAN. Reaksi keras dilakukan Indonesia terus menegaskan ASEAN bukan lahan untuk berperang. Terutama Filipina yang sendiko dauh terhadap Amerika, mau aja jadi boneka Amerika untuk menyerang China. China juga sengaja mengklaim wilayah ASEAN agar Amerika bereaksi. Agar Amerika sibuk mengurusi wilayah ASEAN dan China bersama BRICS hancurkan lewat ekonominya. Mimin yang anak desa aja tahu, kalau misi China hanya untuk mengalihkan fokus Amerika ke militer bukan ekonomi. Di saat Amerika fokus ke militernya di ASEAN, China bersama BRICS menyerang ekonominya dan hancurlah Amerika. Namun tentunya tidak semudah itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika dan China telah memantik reaksi keras dari Indonesia sebagai negara non-blok. Gak tahu aja China sama Amerika, kalau netizen Indonesia udah nyerang, berasa seperti Perang Dunia 10. Pedas tapi nggak dicabein. Ngomong-ngomong soal LCS, Mimin mau bahas, sebenarnya kenapa sih Amerika mau buat 40 pangkalan militer di sini? Negara ASEAN mana saja yang membolehkan? Kenapa cuma Indonesia yang berani melawan Amerika? Mari kita bahas sambil seruput kopi. Sahabat Bagi-Bagi, dalam sebuah lanskap geopolitik yang semakin kompleks, ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan memicu keprihatinan di seluruh dunia, khususnya di kawasan ASEAN. Amerika Serikat, sebagai salah satu pemain utama di panggung dunia, menunjukkan tanda-tanda meningkatkan keterlibatannya dalam kawasan tersebut, memicu berbagai respons dari negara-negara yang terlibat langsung. Tidak lama setelah adanya informasi mengenai kemungkinan Amerika mengambil tindakan militer di kawasan ASEAN, Presiden Indonesia, Jokowi, tampaknya langsung bergerak untuk menangani situasi tersebut. Keputusannya diambil dengan latar belakang informasi bahwa Amerika Serikat secara konsisten mendukung negara-negara ASEAN, terutama dalam upaya mereka mempertahankan kedaulatan terhadap klaim China di Laut Cina Selatan dan perairan Natuna. Filipina, sebagai salah satu negara tetangga Indonesia, juga merasakan tekanan dari keberadaan kapal-kapal China. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa kapal-kapal Beijing seringkali berpura-pura sebagai kapal penangkap ikan, sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Filipina.
Sebenarnya China bukan sedang memancing untuk perang dengan Filipina, namun sedang memancing Amerika agar panas. Amerika Serikat, melihat situasi yang semakin memanas, tampaknya ingin memperkuat posisinya di kawasan ASEAN dengan mendirikan 4 pangkalan militer baru di Filipina. Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat ingin menjalin kerjasama militer yang lebih erat dengan Filipina. Menurut laporan Channel News Asia, rencana latihan militer bersama antara Washington dan Manila akan melibatkan hampir 18.000 personel, termasuk pasukan dari Australia. Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan keras dari China. Melalui pernyataan resminya, Kedutaan Besar China di Filipina menekankan kekhawatiran bahwa Filipina mungkin akan ditarik ke dalam perselisihan geopolitik yang lebih besar antara Amerika Serikat dan China, khususnya terkait isu Taiwan. Ditambah lagi, hubungan antara China dan Filipina semakin memanas seiring dengan klaim kedua negara terhadap beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Keberadaan kapal perang Amerika Serikat di perairan tersebut, yang diklaim dilakukan atas dasar kebebasan navigasi, hanya menambah ketegangan di kawasan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, China telah mengklaim hampir 90% dari Laut Cina Selatan, sebuah klaim yang menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Sebagai tambahan, ada informasi bahwa kapal-kapal Cina telah menyebar di beberapa titik kritis di perairan Filipina, termasuk di daerah yang diyakini kaya akan minyak dan gas. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengungkapkan bahwa sengketa maritim dengan Beijing telah menjadi penghalang bagi pemerintahannya untuk mengeksplorasi sumber daya tersebut. Kedepannya, bagaimana peta kekuatan dan aliansi di kawasan ASEAN akan berkembang masih menjadi pertanyaan besar. Sahabat bagi-bagi, akankah medan perang ASEAN lewat negara Filipina akan tercetus, dan Taiwan akan segera menjadi medan laga antara China dan Amerika? Adu-adu dunia ini semakin panas. Sini Xi Jinping sama Biden ngopi di Indonesia sambil lihat sunset biar gak tegang mulu. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok ASEAN sekarang ni, di mana daripada China sendiri mau merebut sebahagian tempat ataupun sebahagian kawasan di ASEAN ini, di mana pihak daripada China ingin membuat pangkalan ketenteraan. Begitu juga sebaliknya dengan Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat tidak mau kalah dengan China, di mana dikatakan pada baru-baru ini sebanyak 40 pangkalan tentera yang akan dibangunkan di kawasan ASEAN. Di kawasan mana kita belum tahu. Tetapi selepas daripada itu, di mana Presiden Indonesia selaku Ketua ASEAN pada tahun 2023, beliau menyuarakan mengenai hasrat Amerika Syarikat untuk membangunkan 40 pangkalan tentera militer. Di mana seperti bunyi Presiden Indonesia selaku Ketua ASEAN tidak bersetuju ataupun tidak mahu Amerika Syarikat membuka 40 pangkalan ketenteraan di kawasan ASEAN. Reason daripada beliau, di mana kawasan-kawasan setiap negara-negara di ASEAN ini adalah mempunyai hak mutlak negara itu sama ada mau menerima Amerika Syarikat untuk membangunkan pangkalan tenteranya di sini ataupun sebaliknya. Kenapa Indonesia begitu berani untuk menyuarakan kepada Presiden Joe Biden untuk supaya tidak membangunkan pangkalan tenteranya di kawasan ASEAN? Kita sebenarnya tahu bahawa hubungan kerjasama di antara Indonesia dan juga Amerika Syarikat begitu baik. Jadi secara diplomasi yang telah diaturkan oleh Presiden Jokowi kepada Joe Biden, mungkin Joe Biden dapat menerima nasihat ataupun dapat menerima sedikit diplomasi daripada Presiden Jokowi supaya tidak membuka pangkalan tentera. Amerika Syarikat juga tidak mahu kehilangan Indonesia sebab banyak sekali investment Amerika Syarikat berada di Indonesia. Jadi justru daripada itu, di mana Amerika Syarikat mahu menjaga hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat. Jadi itulah kalau kita tengok di antara reason kenapa Indonesia berani untuk tegur secara direct kepada Presiden Amerika Syarikat supaya tidak mahu ataupun tidak membenarkan pembangunan 40 pangkalan ketenteraan di kawasan ASEAN. Jika benarlah ataupun jika dapatlah 40 pangkalan tentera daripada Amerika Syarikat diwujudkan di ASEAN, tidak mustahil pertembungan dua kuasa besar di antara China bersama dengan Amerika Syarikat pasti akan berlaku.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.